Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, bakal jemaat Curug dan pos jemaat Tiga Raksa yang dikasih Tuhan. Sebelum memulai kebaktian secara online, mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Untuk kenyamanan beribadah Anda, pilihlah tempat dengan suasana yang tenang. Gunakanlah perangkat yang hanya untuk mengakses link kebaktian. Jika menggunakan perangkat telepon seluler, ubahlah menjadi mode silent. Perhatikan waktu, hari, dan jam kebaktian, serta pastikanlah hadir sebelum kebaktian dimulai. Jemaat dan simpatisan dimohon untuk mengikuti rangkaian kebaktian secara menyeluruh, serta dapat menyiapkan diri terlebih dahulu dengan bersaat teduh sebelum kebaktian. Selamat mengikuti kebaktian. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan warta lisan. Warta Jemaat GKI Sutopo, Minggu 18 Oktober 2020. Majelis Jemaat GKI Sutopo mengucapkan selamat mengikuti kebaktian umum secara online pada hari Minggu 18 Oktober 2020. Pelayan kebaktian. Kebaktian umum Minggu secara online 18 Oktober 2020 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dilayani oleh Pendeta Jimar LG Saragi. Kebaktian umum Minggu. Mempertimbangkan perkembangan situasi penanganan wabah virus COVID-19 saat ini, Majelis Jemaat GKI Sutopo memutuskan menunda kebaktian Minggu secara terbatas di gereja yang rencananya dilaksanakan pada hari Minggu 13 September 2020 sampai dengan waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut
dengan berkoordinasi dengan tim Satgas Protokol Kebaktian GKI Sutopo. Untuk itu, kebaktian Minggu masih diselenggarakan secara online melalui link YouTube multimedia GKI Sutopo setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat harap maklum. Bulan Keluarga. Disampaikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan kegiatan Bulan Keluarga di bulan ini, Oktober 2020. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah 1. Sutopo bermazmur, 2. Sapa Jemaat, 3. Talk show, 4. Talent show. Jemaat diundang untuk berpartisipasi mengirimkan video kreatif bertema keluarga berdurasi paling lama 5 menit yang akan ditampilkan pada penutupan Bulan Keluarga tanggal 30 Oktober 2020 dengan cara mengupload video pada salah satu akun Facebook, Instagram, YouTube masing-masing dan tag akun multimedia GKI Sutopo dengan menyertakan hashtag Bulan Keluarga GKI Sutopo 2020. Video dapat diupload mulai tanggal 18 Oktober. Dan untuk video yang mendapat respon like terbanyak akan mendapatkan hadiah menarik. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan. Pada hari Sabtu, 31 Oktober 2020, pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, di GKI Sutopo, Tangerang, akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan bagi Saudara Randi Rosdana, anggota GKI Sutopo, dengan Saudari Melda Renova Sondang Sitorus, anggota HKBP Kualu, Pekanbaru. Namun apabila ada di antara saudara-saudara yang belum dapat ikut menyambutnya karena alasan-alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja GKI, agar keberatan disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum tanggal 25 Oktober 2020. Agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Persembahan. Diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug, dan Pos Jemaat Tiga Raksa, bahwa selama kebaktian Minggu diselenggarakan secara online, jemaat GKI Sutopo tetap dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening GKI Sutopo, Jemaat GKI Sutopo Bajem Curug melalui rekening Bajem Curug, dan Jemaat GKI Sutopo Pos Jemaat Tiga Raksa melalui rekening Pos Jemaat Tiga Raksa, atau dapat mengumpulkan di amplop dan diserahkan pada saat ibadah bisa dilakukan kembali di gereja. Bila persembahan disampaikan melalui transfer, majelis jemaat mengharapkan untuk pengelolaan administrasi keuangan gereja, majelis jemaat menghimbau untuk menambahkan kode angka di belakang nominal persembahan yang Bapak atau Ibu transfer sebagai berikut. Angka 5, persembahan ibadah hari Minggu. Angka 6, persembahan bulanan. Angka 7, persembahan syukur. Angka 8, persembahan persepuluhan. Angka 9, persembahan tahunan Hari Raya Pentakosta. Peduli kasih. Majelis Jemaat GKI Sutopo memberitahukan bahwa akan melaksanakan pembagian kepada anggota maupun simpatisan gereja yang terkena dampak virus COVID-19. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dapat mengirimkan bantuan melalui rekening Peduli Kasih. Bank BCA, KCP Modern Land, nomor 108 164 1949, atas nama CH Partini atau Sri Rohani. Dan kepada anggota dan simpatisan GKI Sutopo yang telah berpartisipasi dalam pelayanan ini,
kami mengucapkan terima kasih. Himbauan. Jemaat yang terkasih, marilah kita mencegah penularan virus COVID-19 ini dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi dan minum vitamin. Tetap di rumah, kecuali terdapat hal yang penting. Selalu memakai masker dan face shield. Rajin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Selalu menjaga jarak atau social distancing ataupun physical distancing. Tetap bersemangat dan selalu menjaga kesehatan. Demikian warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat Bapak, Ibu, Saudara, atau Saudari baca pada warta jemaat digital. Tuhan memberkati. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita memulai ibadah kita. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10, ayat yang pertama dan yang kelima. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita dasari ibadah kita dengan pengakuan bahwa kebaktian hari Minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Sebagai kata pembuka, bahwa pada minggu ketiga bulan keluarga di bulan Oktober ini, GKI mengambil tema mengelola kekuasaan dalam keluarga. Nas pembuka minggu ini diambil dari Kitab Kejadian,
ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat ke-26 sampai dengan ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menundukkan kepala untuk memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya mempersilakan kepada setiap jemaat untuk berdoa secara pribadi, lalu saya akan menutupnya. Ya Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ku
Berita anugerah diambil dari Roma 6 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, memohon terang dan pencerahan Tuhan melalui kuasa Tuhan dalam setiap peran kami, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami. Sehingga kami mampu untuk mengelola peran-peran yang Tuhan sediakan itu di dalam hikmat yang dari Tuhan, agar apa yang kami lakukan itu Tuhan boleh mendatangkan shalom bagi orang lain. Untuk itu kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami dan juga memberkati kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan 22. Mari kita siapkan Alkitab kita. Matius 22 ayat 15 sampai 22. Saya akan bacakan tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka,
gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah kita membaca, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tema kita pada kebaktian hari Minggu ini mengelola kekuasaan dalam keluarga melalui perikop tentang membayar pajak kepada Kaisar. Saudara-saudara, banyak hal yang menarik di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Bila Bapak Ibu dan saudara-saudara mencoba mencermati kisah yang ada, percakapan antara Yesus dan orang Farisi dan orang Herodian di depan bait Allah. Ya kira-kira seperti di depan Sutopo itulah. Salah satu ciri dari orang-orang Farisi, saudara-saudara, di samping ciri-ciri lain yang suka memprovokasi baik dengan perkataan dan pertanyaan. Salah satu ciri dari orang-orang Farisi adalah mereka berkata-kata baik atau bermulut manis kepada Yesus. Tetapi dibalik daripada kata-kata yang baik dan yang manis itu sebenarnya tersembunyi niat yang tidak baik. Jadi di depannya cakep, di belakangnya ya mungkin kalau di depannya malaikat begitu ya, di belakangnya gini, iblis. Jadi mereka sembunyikan niat jahat mereka, niat tidak baik itu berpura-pura baik seolah-olah benar. Dan kesempatan ada di depan orang banyak. Muncullah pertanyaan-pertanyaan yang provokatif itu, saudara-saudara. Jadi kalau orang-orang jahat, seringkali memang trik ini dipakai, saudara-saudara. Supaya kelihatan dia benar, dia hebat, dia jago begitu. Maka pada bacaan kita ini, ayat yang ke-16, ini satu karakter yang menurut saya kalau dibalik bisa juga kita yang mengalaminya, saudara-saudara. Jadi memang ketika orang-orang Farisi ini dan juga rombongan mereka, saudara-saudara, Herodian dan Farisi, memakai cara dengan tampil kata-kata yang baik tapi di belakangnya tidak baik. Mereka mulai dengan kata-kata baik, menyanjung, mengangkat tentang siapa Yesus. Supaya kan kalau dengan kata-kata itu seolah-olah mereka mendukung Yesus, mengikut Yesus. Maka kita pun harus hati-hati. Hati-hati dan kritis terhadap orang yang menyanjung kita. Jadi kalau di Facebook atau di IG ataupun medsos itu kan banyak kan kata-kata simbol-simbol menyanjung ya. Muncul itu. Ya berpikir positif aja lah. Nah, mereka tidak langsung bertanya kepada inti dari yang mereka inginkan, saudara-saudara. Dia lihat dulu kiri kanan. Nah, mari kita lihat. Mereka mulai dengan kata-kata, "Guru, kami tahu." Lah kalau udah tahu kenapa nanya? Saya tahu Mas Daru pinter main piano dan pinter nyanyi. Kan nggak perlu saya tanya, "Guru?" Enggak. Ku jenenge ngenyek ya.
ngeledek. Tapi mereka memakai kata-kata, guru kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Apa sih maksud? Kan udah tahu jujur, kenapa ngomong tentang jujur? Ini dari versi saya, saudara-saudara. Coba lihat. Ternyata memang banyak orang yang tidak jujur, selalu bicara jujur. Barang siapa di antara kita tukang bohong, ya, paling sebel kalau dibohongin. Wah, ini ada di sini besar sekali. Jangan-jangan nih orang-orang Farisi dan juga yang lain sebenarnya membuka diri mereka bahwa mereka itu sebenarnya tidak jujur. Tapi mereka coba pakai kepada Yesus. Kau kan jujur. Jadi kalau jujur berarti Yesus tidak mungkin bohong akan menyampaikan sesuatu. Nah, ini pun saudara-saudara menjadi salah satu bagian di dalam rumah tangga kita, bulan keluarga nih, saudara-saudara. Jadi kalau mengelola kekuasaan bukan berarti semua laki-laki harus siap semua, enggak. Tapi saya mencoba dengan kekuasaan itu peran, hak dan tanggung jawab kita di rumah tangga. Nah, kalau versi ini saudara-saudara saya coba ungkapkan, mari kita mulai jujur dalam keluarga, peran jujur mengelola, supaya kalau orang jujur itu mendatangkan damai sejahtera. Kalau tema ini, jangan pura-pura jujur di rumah tangga, tetapi sebenarnya tidak jujur. Oh, ini bahaya, sangat bahaya. Baik itu suami atau istri, anak, itu nanti tinggal nunggu saja. Ya, mungkin di antara banyak keluarga ada kan mungkin dia tidak pernah jujur akan kesalahan istrinya, suaminya, anaknya maupun juga orang tuanya. Dia tutup kesalahannya, seolah-olah dia sudah baik dan damai. Jadi mereka mengatakan engkau jujur, padahal sebenarnya mereka tidak jujur. Yang menyampaikan pertanyaan tidak jujur. Wong sudah tahu jujur. Lalu yang kedua, yang tadi pertama jujur, yang kedua jujur mengajar jalan Allah. Ini pun sama kan? Mereka tahu Yesus jujur. Mereka mengungkap sendiri. Kadang-kadang mereka memang tidak jujur mengajar jalan Allah, mengajar jalan mereka. Jadi ini pun kadang-kadang hati-hati kita dalam keluarga. Kadang kita orang tua ada yang tidak jujur mengajar anak-anak atau mengajar istri-istri atau kepada suami dan semuanya. Oleh karena itu jangan sampai dihinggapi oleh sifat-sifat seperti ini. Tapi mari melihat seperti yang diungkapkan mereka. Memang Yesus jujur dan memang terbuka untuk mengajar tentang jalan Allah. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, jujur mengajar jalan Allah. Yang ketiga, dia tidak takut kepada siapapun. Ini kalau orang benar memang nggak pernah takut. Sebenarnya mereka ini takut pada Yesus. Nanti akan ada pertanyaan itu, saudara-saudara. Yesus memang tidak takut kepada siapa. Karena Yesus tidak pernah melakukan kesalahan. Coba lihat anak-anak. Kalau sudah salah, yang jujur, mukanya gimana? Ketahuan. Dicecer juga pasti ketahuan. Tapi karena kalau orang tua kan bisa enggak bermain muka. Atau kita begini. Bagus juga kayak gini ya. Tahu nggak kalau saya senyum atau tidak? Nggak tahu. Dia cuma mata. Ekspresi saya nggak kelihatan. Tapi kalau anak-anak kelihatan, ekspresinya langsung. Karena mereka jujur dan polos. Orang tua bisa bermain masker.
Jangan takut kepada suami atau istri, anak-anak kepada orang tua kalau kamu benar. Itu peran. Bagaimana kita mengelola peran itu, hak dan kewajiban kita dengan benar. Lalu yang keempat, saudara-saudara, ini yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Engkau tidak mencari muka. Kenapa? Karena kadang-kadang orang Farisi suka mencari muka, nampak baik di hadapan orang lain supaya, wah, ini kami ahli Taurat. Tapi cuma nampak saja. Perintah itu disampaikan tapi tidak dilakukan. Jangan biarkan anak-anak kita pun muncul karakter yang perlahan-lahan dia mau mulai mencari muka bagi orang lain. Tidak. Apa adanya. Nah, peran ini mari kita kelola, saudara-saudara. Ya, sedikit belajar dari kekurangan daripada orang Farisi, siapa tahu itu ada pada kita. Lalu kita mau mengikut yang sebetulnya. Yesus jujur mengajar jalan Allah, dan dia tidak takut kepada siapapun, dan dia tidak mencari muka. Kan kalau mencari muka kan kucingnya penjilat ya. Mbur ini pi. Nah, setelah itu diungkapkan, saudara-saudara, ya melambungkan nama Yesus, mengangkat-angkat Yesus, maka muncullah satu pertanyaan provokatif yang menjebak. Maksudnya dengan mereka mengungkapkan siapa Yesus yang baik tadi, yang 4 hal tadi, saudara, jujur mengajar akan jalan Allah dan tidak takut kepada siapapun, dan dia tidak mencari muka, pasti ada jawabannya. Muncullah pertanyaan provokatif. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Bahasanya gampang, halal apa enggak? Kok tiba-tiba nanya itu ya? Saudara-saudara, dari mengungkapkan Yesus mengharapkan kalau mereka menanyakan itu, Yesus akan terjebak nih. Kalau Yesus bilang tidak, kena hukumnya. Yesus bilang iya, kena hukumnya. Karena kan orang Yahudi merasa dia tanah mereka tidak bisa bayar pajak. Oh, ini tempat saya. Kalau bilang tidak, dia akan melawan kaisar. Kejepit si malakama. Dan memang disengaja pertanyaan ini agar dengan nampak mereka itu adalah orang yang benar hebat dan Yesus yang salah. Saudara-saudara, Yesus menjawab dengan apa yang ada pada pemerintahan saat itu. Yesus menjawab dengan satu contoh yang supaya mereka terbuka tentang apa yang sesungguhnya. Tunjukkan kepadaku koin yang ada gambar, ya andai kata saya kaisarnya, gambar Jimer, ada tulisannya, satu lagi ada tulisannya di belakang. Kalau dolar itu tulisannya apa tuh? Hah? Tulisannya apa? In God? Oh, waduh, in God we trust. Pak Mateus, in God we trust. Anda percaya berkat dari Tuhan? Iya, tapi hati-hati. Ini jadi Tuhan. Anda percaya ini jadi Tuhan. Nah, ketika koin itu diberikan, saudara-saudara, Yesus menjelaskan dengan sederhana. Supaya jebakan itu kembali kepada mereka. Dan Yesus mengajar tentang keadilan, sikap ketaatan dan keadilan. Kalau mereka orang Farisi hanya menjaga citra mereka, nama mereka, maka saudara-saudara,
harapan mereka Yesus akan membela orang Farisi karena urusan agama. Dan memang bacaan ini seringkali dipakai untuk satu hubungan gereja dan negara. Jadi kalau orang Kristen yang taat itu ada motonya. Tapi bukan orang Kristen. Kalau saya pakai orang Kristen yang taat kepada Allah, ia pasti bayar pajak. Tapi orang yang bayar pajak, apakah sudah pasti taat pada Tuhan? Kata Yesita belum. Namun mau mengajak begini saudara-saudara, ketika Allah mau menyampaikan kepada kita melalui Yesus tentang keadilan, bagaimana urusan dengan gereja ataupun juga dengan pelayanan, dengan keluarga, dan juga urusan dengan Tuhan. Maka Yesus menjawab, berikanlah apa yang harus kau berikan ke pemerintah, yang mereka tidak duga. Lalu apa yang kau berikan kepada Allah, berikanlah apa yang kau lakukan kepada Allah. Mereka tidak menyangka ketika persengkolan mereka ini saudara-saudara, Herodian, orang-orangnya Herodes, dan juga orang-orang Farisi, Yesus akan menjawab seperti itu. Tapi Yesus memberikan jawaban yang jauh ke depan saudara-saudara, yang sampai sekarang dipakai oleh banyak orang. Orang yang taat adalah bayar pajak. Yesus justru ketika jawaban itu menelanjangi peran mereka secara religius, peran mereka untuk kaisar. Maunya kan mereka tidak bayar. Tetapi ketika Yesus mengatakan, bayarlah kamu pajak. Makanya kan saudara-saudara kalau beli di mana-mana sekarang ini dipotong ya, berapa persen ya? Berapa Pak? 10%. Pajak kita masih termasuk rendah di sini. Di luar negeri pajak tinggi Pak ya, dipotongnya. Sangat tinggi, tapi ada manfaatnya. Maka Yesus mengatakan saudara-saudara, kalau kamu mau taat kepada Allah, taat juga kepada pemerintah. Yesus memberikan satu jawaban ke depan. Agar dengan ketaatan itu saudara-saudara, ada damai, ada sejahtera bagi orang lain. Nah kalau kita kaitkan dengan keluarga tadi saudara-saudara, bila kita mau mengelola akan peran kita dalam keluarga, di dalam gereja, di pemerintah ataupun juga di dalam pekerjaan kita, sama sebetulnya. Kalau orang yang berperan jujur pada jalan Allah, takut akan Allah, lalu ia tidak mencari muka, maka orang ini senantiasa menghadirkan damai sejahtera bagi orang lain. Karena ia tidak mencari kepentingannya. Namun ada orang pakai masker saudara-saudara, seolah-olah udah paling benar, termasuk entah pimpinan, entah juga penatua, entah pendeta, entah para komisi, banyak seperti itu. Kita pakai masker, tidak kelihatan. Maka kita diajak bersama-sama saudara-saudara bacaan ini agar melihat bahwa peran-peran kita dalam keluarga yang Tuhan pakai, mari secara maksimal kita mengelola peran kita. Kadang kita diberikan kuasa, suami, istri, anak, tapi dengan tujuan. Yang keempat tadi, supaya ketika kita mau mengikuti seperti Yesus, memang ada konsekuensi, tapi menghadirkan damai sejahtera. Ini mengingatkan kita punya hak dan tanggung jawab warga sorgawi, tapi kita juga punya hak dan tanggung jawab warga dunia. Tidak bisa timpang.
Dua-duanya kita lakukan, dan selama kita bulan keluarga kita diingatkan saudara-saudara. Mari peran dalam rumah tangga semakin jujur. Semakin kita jujur dalam jalan Tuhan, semakin kita takut akan Tuhan. Dan jangan mencari muka untuk siapa-siapapun, apa adanya. Tulus, jujur. Dengan demikian saudara-saudara, maka peran kita ini, kalau orang lain menghadapi sesuatu, kita menghadapi orang lain dalam segala apa yang dialaminya, maka orang itu akan mengalami kebahagiaan, senang, dan sukacita. Maka saudara-saudara, ketika pada ayat yang terakhir ada rasa kecewa, ada dua kecewanya. Kecewa karena ngerti, tidak membela, atau kecewa mereka tidak mendukung Yesus, mereka meninggalkan Yesus lalu pergi. Jangan kita menjadi keluarga yang meninggalkan Yesus, tapi berperan aktif. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita. Menurut pengakuan iman rasuli, hendaklah kita masing-masing mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menaikkan syafaat kami. Kami bersyukur beberapa umat Tuhan di GKI Sutopo dan simpatisan boleh merasakan sukacita karena bertambahnya usia. Kiranya Engkau menolong dan juga terus memberkati mereka, sehingga syukur itu sungguh bermanfaat bagi kehidupan mereka selanjutnya. Dengan bertambahnya usia mereka, bertambah hikmat, takut akan Tuhan, dan bertambah berkat yang Tuhan sediakan. Kami juga berdoa, ya Tuhan, ada banyak jemaat kami yang saat ini yang mungkin mereka sedang mengalami sakit, baik mereka yang di rumah sakit maupun juga di rumah, baik itu mungkin sahabat kami, kawan kami, baik itu anak-anak kami, baik itu istri atau suami kami Tuhan, orang tua kami, atau cucu kami. Kami datang ke hadapan Tuhan. Belas kasihan-Mu boleh terjadi atas mereka, ya Bapa. Dengan belas kasihan Tuhan, mereka pun ditambahkan keyakinan, kekuatan, pengharapan, dan semangat
Sehingga dengan belas kasihan mereka yakin ada Tuhan hadir bersama dengan mereka, baik melalui obat-obatan, makanan, minuman yang Tuhan jamah, yang memberikan pertolongan dan kesembuhan yang Tuhan sediakan. Keluarga yang memberikan cinta kasih dan juga perawatan, kepedulian, serta apa yang diperlukan oleh mereka yang sakit. Kiranya Engkau memperlengkapi mereka ya Tuhan. Dengan demikian, orang-orang yang sakit saat ini Tuhan tidak pernah kecewa, tidak pernah menjadi pesimis, tetapi tetap terus boleh bersyukur dan yakin kepada Tuhan, sekalipun belum mendapatkan kesembuhan. Namun dengan Tuhan yang berada bersama dengan mereka, keyakinan itu semakin kuat. Karena kami tahu bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, ketika jemaat kami yang saat ini mungkin mereka masih dalam keadaan duka, oleh karena orang-orang yang mereka kasihi telah kembali ke pangkuan-Mu ya Tuhan. Biarlah pikiran, perasaan dan batin mereka ya Tuhan, yang secara perlahan dan juga sesuai dengan waktu yang ada, Engkau senantiasa menaungi mereka dengan kuasa-Mu, dan Engkau menguatkan, menghibur mereka ya Bapa, untuk kembali dalam setiap aktivitas, kegiatan mereka berjalan dengan baik apa adanya. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa ketika jemaat kami atau orang-orang yang Kau percayakan boleh aktif, boleh beribadah di Sutopo ini. Mereka pun saat ini sedang merasakan dampak daripada virus corona, baik di dalam ekonomi, pekerjaan, kesulitan, yang membuat mereka tergerus ya Tuhan. Tolong bukakan jalan ya Bapa, ketika anak-anak-Mu ya Tuhan berjuang dan berjuang untuk satu pekerjaan, berjuang untuk kebutuhan ekonomi, baik pribadi maupun keluarga. Biarlah ketika Tuhan yang menjadi andalan mereka di dalam gerak dan juang mereka ya Tuhan, mereka tetap diyakinkan dengan optimis Tuhan akan bukakan jalan. Kami menyerahkan pergumulan mereka Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Terlebih bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, bagi mereka yang sedang khawatir akan pekerjaan, tolong ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapa, berkati keluarga kami, keluarga yang di dalamnya ada suami, istri, anak maupun juga orang tua, yang terus kami boleh mengelola peran kami, yang Tuhan berikan hak bagi kami, memberikan kuasa bagi kami untuk mendatangkan damai sejahtera. Biarlah kami juga mengikuti seperti Kristus yang jujur dan jujur dalam jalan Tuhan, serta tidak takut kepada siapapun selain kepada Yesus. Dan kami boleh dengan apa adanya, tidak mencari muka. Dan keluarga kami tidak menjadi keluarga yang munafik, tapi keluarga yang bersyukur, mensyukuri apa yang Tuhan berikan apa adanya. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan kami, usaha kami. Dan ketika mungkin dalam usaha kami ada pergumulan, kami yakin Tuhan andalan kami. Tuhan tidak membiarkan kami yang berjalan di dalam Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Berkati anak-anak kami yang terus belajar walaupun secara online. Berkati mereka dalam usaha. Berkati dalam karakter pertumbuhan iman mereka ya Tuhan.
Dan juga berkati para orang tua lanjut usia. Dalam keterbatasan mereka, kiranya tangan kasih-Mu Tuhan menggandeng mereka setiap hari, agar mereka tetap kuat, penuh sukacita, dan tetap setia di dalam Tuhan. Biarlah kegembiraan senantiasa boleh hadir, baik melalui keluarga maupun juga sahabat-sahabat maupun apa yang Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Kristus. Kami menyerahkan untuk gereja-Mu, GKI Sutopo, dan juga bakal jemaat Curug, pos jemaat Tiga Raksa. Di dalam kami menjalani pelayanan kami secara virtual karena keterbatasan yang ada. Mampukan kami para pejabat gerejawi, pengurus, untuk terus boleh menyediakan diri di dalam kami melayani jemaat Tuhan. Karyawan gereja, para pendeta, dan bersama keluarga-keluarga, Tuhan menolong kami Bapak. Tuhan Yesus Kristus, bila kami bulan ini boleh merayakan bulan keluarga, baik mungkin secara keluarga masing-masing maupun kebersamaan kami melalui virtual, kami boleh berbagi, saling menguatkan, saling memberi, saling memberikan kesempatan agar jemaat boleh mendapatkan kesukacitaan, kedamaian, kebahagiaan, dan kekuatan ya Tuhan. Kami menyerahkan acara-acara bulan keluarga kami, baik untuk sapaan jemaat maupun juga talk show dan juga talent show, agar kami boleh semua anggota jemaat ambil bagian untuk mendatangkan sukacita, terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Kristus. COVID yang masih terus berjalan ini Bapa, kami tetap yakin dan kami boleh percaya dan bersyukur Tuhan akan menghalau akan COVID ini. Hanya kami menantikan waktunya. Untuk itu biarlah pemerintah, para tim medis yang Tuhan percayakan dengan hikmat dan kemampuan dari Tuhan, baik untuk vaksin yang sedang diteliti maupun obat-obatan yang lain, kiranya Tuhan menolong para tim medis dan pemerintah. Juga kami jemaat Tuhan, masyarakat, bila saat ini yang terkena COVID, kiranya Engkau menolong dan memberikan kesembuhan ya Tuhan. Mungkin pikiran perasaan mereka yang terkena COVID senantiasa khawatir dan takut. Untuk itu kami berdoa, kiranya Engkau Tuhan memberikan ketenangan dan juga kesabaran serta keyakinan di dalam Tuhan. Senantiasa ada kebaikan dan juga pemeliharaan dan pertolongan. Terima kasih Kristus untuk apa yang boleh kami naikkan ini. Dan kami menyerahkan rencana-rencana hidup kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Di dalam Tuhan kami Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita bagi Tuhan. Dan marilah kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita puji Tuhan dari KJ 403 bait pertama dan keempat. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu
Jemaat, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh menggerakkan hati kami, seluruh jemaat-Mu di sini ya Allah, untuk memberikan persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh memelihara hidup kami dalam 1 minggu ini ya Bapa. Tuhan boleh mencukupi segala kebutuhan kami di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda di negeri kami. Ya Bapa, kami serahkan untuk setiap kehidupan kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa memelihara hidup kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan Kau memberi hikmat dan kebijaksanaan sehingga persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hai jangan sendirian, jalanmu kau tempuh, bebanmu jadi ringan bersama Tuhanmu. Jikalau kau bersusah dan berkeluh kesah, hai pikulah semua bersamanya. Hai pikulah semua bersamanya. Hai marilah semua yang susah dan berat, ikuti Yesus jua, bebannya tak berat, derita yang kau tanggung berakhir segera. Serahkan keluhanmu di tangannya. Serahkan keluhanmu di tangannya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan segala kasih karunia-Nya. Tuhan menerangi engkau dalam setiap jalanmu dengan jujur. Dan Tuhan memberkatimu dalam setiap rumah tangga dan kehidupanmu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kebaktian hari Minggu ini sudah selesai. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jimer LG Saragi yang sudah melayankan firman dalam ibadah pada Minggu pagi hari ini. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada tim komisi musik untuk organis dan juga song leader, serta rekan-rekan dari tim multimedia yang sudah menopang dan terlibat di dalam pelayanan dalam ibadah pada Minggu hari ini. Tetap ikuti protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, pakai masker pada saat akan keluar rumah atau bertemu dengan orang-orang, tetap jaga jarak atau physical distancing. Salam sehat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.